balik lagi bersama episode iTalk. Hari ini spesial banget guysnya, panutan suhu buat aku, dia suhu. Untuk hari ini, malam ini seperti biasa kita akan sharing-sharing tentang kehidupan, tentang pengalaman, tentang apapun itu yang kita bisa bahas di iTalk ini, tentang berjuangnya hidup, bagaimana kita bisa menjadi pemenang untuk diri kita sendiri. Oke, langsung aja. Hari ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa. Ya. Kita diterima di rumah nyaman buat saya ini. Amin. Amin. Bukan khotbah. Oh iya. Langsung aja dengan Ko Randy Abraham. Yeay. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang melihat ini semua ya. Ko, makasih Ko wes nyempatkan waktu buat acara ini. Iki harus gitu ya? Enggak. Harus enggak. formal ya? Aku deletek lo tambahan formal lagi. Enggak. Iya. Ya apa kabar Ko? Udah lama nggak kesini. Iya. Koko ya apa kabar? Terakhir kamu kesini kapan? Waktu Lupa, awas kamu ya. enggak, pindahan rumah. Unsubscribe IP karena dia lupa. Terakhir kali ya waktu ini toh ucapan syukur rumah toh. Ah itu, oh berarti 1 tahun yang lalu. Loh, Iya betul, itu project together itu apa ya? iya. Oh, terakhir yang itu loh, Be. Yang ngebahas itu ya? Ngebahas terakhir wis itu tahun piro itu jauh itu. Iya, paham. Jauh. Walaupun proyeknya belum jadi ya. Karena ya ngerti dewe ya. Iya. Proyeknya belum, kita perlu banyak orang. Karena gini loh, Be. Produksi itu nggak segampang kita tinggal main terus kita bisa langsung cap. Iya, langsung cap bahwa iki udah oke. Kadang aku mikir, oh ini seharusnya dikasih ini ya, misalkan dikasih brass sessionnya atau dikasih apa gitu kadang. Tapi mikirnya ya nggak sampai situ. Banyak. Ini aku tak bagi cerita. Belum apa-apa tak bagi cerita. Oke. Ini kejadiannya adalah, kamu tahu sendiri aku bekerja di bidang music production. Jadi ada -1. Terus ada sequencer atau backing track yang juga aku sering kali promokan di YouTubeku. Terus ada lagi mixing mastering untuk yang mereka sudah produksi sendiri terus aku mixingkan atau masteringkan. Nah, yang jadi masalah adalah paradigma klien ke kita, yaitu adalah kelihatannya kita tuh kayak satu kali mencet tombol satu tok langsung musik itu udah jadi. Paham nggak? Kayaknya rasanya tuh gampang banget bikin musik, padahal enggak, harus dipikirin, istilahnya harus betul-betul kita kemas, renungkan. Jadi kita renungkan siang malam. Ya apa ya? Oh gini, iki harus tak buat ini, harus tak buat itu. Oh ini kok jelek, kurang pas ya, jadi harus tak hapus. Nah kayak gitu. Sebelum direvisi sama klien. Tapi kan kliennya mintanya tuh kayak instan. 3 hari bisa ya Pak? Mendadak banget. Untung itu 3 hari, tapi dia udah bayar. Misalkan DP. Ada P yang kasusku sering kali adalah, kok ini dia kabari hari Jumat. Kok besok Minggu ada perayaan Natal tuh. Oke. Tolong buatkan sequence-nya itu. Oke. Ya wes, ini harganya. Tak tunjukin harganya, dia bisa ngomong gini, ya. Ini kan pelayananku, kuku kok harga. Loh, ini kerjaanku. Oh iya. Paham nggak? Beda ini kalau sering kali untungnya adalah aku nggak deket-deket amat sama orang ini, sehingga aku rasa, oh ya mungkin dia nggak ngerti ya, buatnya tuh perlu waktu. Aku harus tidak ketemu sama istri dan anakku lama, terus ya istilahnya aku harus kerja di studioku sendiri, itu kan perlu tenaga. Itu yang juga susah, makanya aku mulai menghargai orang-orang yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya dia mengeluarkan waktunya untuk mendapatkan uang. Sedih nggak sih kamu lihat seorang OB di mall yang dia kerja setelah mall itu kan bukanya pagi jam 10, pulang jam 9.
jam 10 paling enggak keluar dari gedung mall itu. Terus ketemu sama keluarganya Kapan? jam 7 apa, susah. Makanya aku mulai melihat, oh iya ya, bahkan ada yang kayak gini. Ini aku ikutin salah satu idolaku. Ada temanku bilang projectnya ini, terus dia bilang ini, harga temen ya. pernah ya, harga temen ya, oke, tak kasih yang lebih mahal. Terus dia bilang gini, mahal banget, biasanya berapa? Ini harga temen ya? Iya Ren, ini harga temen ya? Iya bro. Oh, mahal banget ya, biasanya berapa? Terus aku bilang sama dia, biasanya ini, yang mana itu harganya di bawah. Terus dia bilang, loh harga temen kok malah di atas? Itu kayak kesempatan aku untuk ngomong ini. Kamu kan temanku toh, kamu tahu susahnya bikin musik gimana, kamu tahu aku punya keluarga ya apa, kamu tahu seharusnya kamu tuh malah kasih lebih. Tapi seringkali juga teman-teman yang lain kayak gini, itu juga ketika kita ngasih harga biasa, tiba-tiba dia kasih lebih, sering itu juga. Jadi ya apa ya, kebutuhan kadang ingin dimengerti, tapi nggak bisa dimengerti karena mereka juga mungkin, aku juga nggak menyalahkan mereka karena mereka tidak berkecimpung di mana duniaku ini. Gitu sih, Bay. Aku udah banyak omong ya ini ya. Aman, gua aman. Iya. Udah 7 menit ini. Iya. Ya. Saya akan berusaha diam. Enggak lah, kok diam, aku ngomong dewe. Oh iya. Oke, kok aku tadi tanya kabar. Kan kebanyakan orang tahu kok Randy kan nggak yang langsung tanya, Ren dulu sekolah di mana, TK di mana. Hari ini aku akan tanya kok. Oke. Kok asli mana? Aku besar di Ponorogo. Asli Ponorogo? Enggak, lahir di Surabaya. Nah, itu ya ngomong asli ini gimana? Coba kamu mendefinisikan dulu. Asli itu piye? Ya kan susah kan? Karena aku nih, karena ada masa di mana waktu TK dan SD kelas 1 2 itu aku di Surabaya. Di TK aku di Karitas 3. Masih ada? Masih, puji Tuhannya masih ya. Oke. Terus SD ku kelas 1 dan 2 di Karitas 5. Masih itu dulu. Terus kelas 3 baru aku pindah ke Ponorogo. Ponorogo, satu keluarga? Satu keluarga. Ceritanya adalah, ini kok gak apa-apa ya? Enggak apa-apa lah, aman kok. Jadi 98 kan krisis tuh, kejadiannya 98, tahun 98. Lalu aku ini mamaku terancam di PHK karena dia SMA. Ijazah SMA. Betul. Karena krisis, S1 pun juga nggak kerja pasti. Lalu SMA-nya, karena dia ijazah SMA, tapi dia pernah membantu temannya untuk masuk di perusahaannya yang sama yang dia bekerja. Ini aku nggak saya sebut ya, pokoknya sama yang dia bekerja. Itu rupanya temannya ini sudah jadi kepala istilahnya, sudah jadi orang penting di situ. Terus dia istilahnya berhutang budi sama mamaku dimutasikan kerja ke Ponorogo. Oke. Gitu sistemnya. Jadi mamaku 97 di Ponorogo, bener nggak ya? 97 pokoknya. Matematika mohon maaf ya. Saya waktu itu tidur terus, jadi saya susah. Ketika itu 97 pokoknya mamaku di situ. 97 aku masih kelas 2 SD. 98 kami sama-sama, kalau nggak salah ya, aku lupa deh. 98 sama 99 gitu. Pokoknya ada masa di mana mamaku tuh di Ponorogo sendirian. Setiap hari Sabtu kayak gini, dia pulang. Minggu malam dia berangkat lagi ke Ponorogo. Senin kerja lagi di Ponorogo, Sabtu malam pulang lagi Surabaya. Gitu terus. Selama 2 tahun kelihatannya ya, kelas 1 dan 2 kan. Oke. Nah, kelas 3 ku betul-betul di Ponorogo. Nah, papaku itu istilahnya di waktu itu di PHK. Ya, jadi aku kelas 3 SD itu di Ponorogo. Sampai SMA. Aku di Ponorogo. Sampai SMA aku di Ponorogo.
Ya wes itu, terus kuliah di Tawangmangu. Di apa? Tawangmangu, Tawangmangu itu mana? Solo, Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah. Lah ya di Solo. Atau- Ya kayak gini, Surabaya ini Solo, Heeh. Batu itu, sorry, Malang itu Solonya, Heeh. Batu itu Tawangmangunya. Jadi Oh. mereka pelesiran naik ke atas, layaknya orang Malang naik ke atas ke Batu. Oke. Kayak gitu, sama kayak orang Jogja juga Oke. apa Semarang mau pelesiran biasanya ke Tawangmangu. Oke, berarti apa Koko kuliah di Mangu. Tawangmangu ya. Kuliah di Tawangmangu di kampus. ST3, Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Kenapa kok sekolah STT kok? Kenapa aku sekolah STT? Iya, sekolah Alkitab lah ya, mungkin ini ya. Yang mana terus akhirnya kalau kalian tahu sendiri, aku akhirnya nggak ada sendiri sedikit pun dimasuk di pastoralnya ya, karena kan itu ini sekarang malah aku jadi musik produser. Kenapa sekolah Alkitab? Jadi waktu itu anyway, aku memulai pelayanan tuh di kelas 2 SMP. Oke. Nah di kelas 2 SMP aku itu di kelas 1 SMP-nya aku lihat ada seseorang yang bisa main bass wapi banget di Betani. Betani Ponorogo tentu itu. Lalu aku bernazar di situ. Oke. Kalau misalkan aku sanggup, bukan mampu ya, sanggup. Oh sorry, itu kelas 1 SMP. Ketika aku dicoba, aku ngomong ke orang gereja untuk, ya wis aku tak pelayanan boleh nggak? Oh boleh, mau pelayanan apa? Bass. Karena di SMP-nya aku juga pemain bass di ekstrakurikuler musiknya. Terus, oke, nggak apa-apa, mantap. Nah ketika ngomong itu, aku belum bernazar. Belajar? Oh bernazar? Belum. Oke. Aku masih, ya wis lah tak jalani. Rupanya sulit, Be. Oke. Jadi satu malam, kenapa sulit? Bayangin, Be, mentalku tuh betul-betul diuji di situ. Karena kalau jelek itu, Permainannya maksudnya? iya, Permainan. aku parah, Be. Kalau aku lihat diriku yang dulu, aku rasa, ya memang elek lagi. Jadi di situ tuh, ini yang aku rasa ya. Jadi ini pendapatku. Ini atau apakah faktanya berbeda dengan jemaat yang lain pada waktu itu? Aku nggak bisa. Ini tapi yang tak rasain. Jadi ketika itu betul-betul berat. Karena kamu jelek, maka kamu nggak akan mendapatkan hatinya jemaat, bahkan pendetanya. Oke. Elek kok itu. Ya, Tapi kalau kan kalau ada pemain musik bagus datang ke gereja itu, kerasa nih dikit-dikit kayak wah dielu-elukan. Kita ini kayak dibuat seakan-akan ya, ini apa yang tak rasa? Ya kayak remahan roti, jadi ada arti. Sehingga aku bernazar saat itu. Aku bilang bukan mampu, aku mampu untuk main bagus, bukan. Aku bukan bilang mau untuk main bagus, tapi aku bilang aku sanggup gak pelayanan di situ, itu aja. Jadi inputnya tuh bukan nanti kalau aku mainku bagus, aku masuk sekolah tinggi teologi, bukan. Atau kalau aku mau, karena aku mau, maka aku masuk, bukan. Tapi sanggup gak ya Tuhan, aku berada di sini. Titiknya ini menentukan aku nanti masuk sekolah Alkitab apa enggak. Jadi aku bernazar, kalau aku sanggup melewati semua ini dan tiba saatnya nanti aku harus kuliah, dan aku rasa selama itu, karena aku kelas 2 SMP nih, berarti kan kelas 2 SMP 3, 1, 2, 3 SMA. Selama 5 tahun ini aku sanggup, maka aku akan ke sekolah Alkitab. Kalau aku rasa aku ogah-ogahan dan aku ya ini berarti aku memang sudah tidak passion di situ.
sehingga aku nggak akan sekolah Alkitab. Nah, kenapa kok malah bukan sekolah musik atau fakultas musik? Karena aku rasa aku dibentuk. Nah, siapa yang bentuk? Tuhan. Maka aku mau belajar lebih dekat lagi siapa Tuhan, pribadi Tuhan. Nggak tentang musiknya, aku nggak peduli sama musiknya. Aku pedulinya, aku sanggup 5 tahun ini karena Tuhan berkarya dalam hidupku. Sehingga di sekolah Alkitab aku bisa tahu lebih jelas lagi. Oh gini toh Tuhan. Mana sih? Tapi ini bukan aku suci ya. Aku waduh lek suci enggak. Karena aku sendiri juga jatuh bangun, fluktuatif. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas gitu. Hingga akhirnya waktu aku memutuskan di sekolah Alkitab tuh karena aku merenungkan banget 5 tahun ki piye ya? Apa karena aku ya wes gak ada pilihan, ya wes aku musik, atau karena memang aku sanggup ya, aku mau menyanggupi musik ini. Kalau memang menyanggupi, oke, aku mau masuk sekolah Alkitab. Yang mana aku pikir ya 5 tahun ini cukup lah, mentalku ini kuat. Masuk sekolah Alkitab, pingsan aku di hari pertama. Aku ada di YouTubeku ya. Serius, temanku ngangkat aku, waktu itu aku 190 kilo lah, 100 berat badan. Ini sekarang aku 80-an tau. Wah, hebat. Terus Aku kira oke, sanggup nih, mentalku teruji nih. Masuk sekolah Alkitab, ketemu yang namanya asrama, gak boleh keluar, terus harus 4 tahun loh, aku harus setiap hari kayaknya dengerin firman Tuhan. Jadi kalau apapun yang keluar dari aku ini bukan keringat, tapi firman Tuhan rasanya. Karena saking wis deket sama, paham nggak ya? Ini bercanda ya teman-teman, jangan dianggap guyon. Jangan dianggap serius. Iya. Jadi aku merasa, wah gila sih ini. Ada di YouTubeku, aku juga heran. Masa itu keskip. Oh, aku sampai tanya, namanya Pison. Aku tanya, betul tuh Son? Aku tuh pingsan lek katanya. Kan aku dipanggil Lae, orang Batak. Karena kami beragam di situ, ada orang Batak, Ambon, Manado, apa semua. Nah, aku nggak tahu Pison kok panggil aku Lae karena kelihatan Bataknya apa gimana nggak tahu. Tapi kok Batak? Enggak, aku Jawa Manado. Oh, ada Manado ya? Iya, lihat sipitnya dari mana kan? Iya itu Jawa Manadonya itu. Banyak orang ngomong aku ini keturunan ya, bukan. Aku Jawa Manado. Oke. Nah, bahkan istriku pun kira aku orang Chinese kan. Aku pada waktu kita pacaran aku ngomong iya aku orang Chinese. Pas masuk gini, oh bukan ya. Oke, gitu. siap. Ikut deh. Jadi aku pernah skip karena wah mentalitasku betul-betul diuji di situ. Bermain musik di sana beda bermain musik di Betani Ponorogo, beda. 180 derajat berbeda karena dari segi song listnya lebih ke kinian. Aku harus belajar lagi. Sedangkan di Betani Ponorogo aku tidak mempunyai dasar-dasar musik yang teori musik yang benar. Nah, aku nggak ngerti partitur, nggak ngerti 1/16 notasi itu apa nggak tahu. Tapi aku hanya mengandalkan karena waktu itu zaman itu aku bisa inget chordnya di mana aja. Di situ digeber, harus ngerti lagu baru. Di awal aku datang ke sekolah Alkitab itu, aku disangka udah paling oke, padahal ya enggak juga. Oh ya masih belajar gitu. Aku dites loh, betul-betul dites sama Kak Steve tuh. Betul-betul dites, dilihatin ya. Ayo gimana, kamu main drummu? Oke. Karena aku bisa drum. Main bassmu? Oke. Main keyboardmu? Kelihatannya kamu di bass deh. Waktu itu ya langsung kelihatannya kamu di bass deh. Jadi aku yang main keyboard, kamu bassnya. Aku di Betani Ponorogo ketemu dengan pemain piano yang gimana? Kamu kesulitan? Oke, kita cari jalan yang gampang. Gak usah sih susah-susah lah. Ini bukan konser yang dinilai kamu betul apa enggak main musikmu. Ini adalah membawa jemaat. Itu paradigma yang selalu ditanamkan di Betani Ponorogo. Ini membawa jemaat untuk bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Tapi bukan satu-satunya cara musik ya. Ini hanya salah satu cara untuk jemaat bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Itu toh. Tapi kalau di Tawangmangu yang kayak kompromi interlude-nya susah Ren. Iya, bukan ngomongnya gini.
Ya wis, oke, kita ganti, kita cari jalan lain. Enggak, yo belajar, nggak bisa, yo terus sampai bisa. Dan sedangkan waktu itu musikalitasku sangat di bawah, sehingga aku nggak ngerti ya opo ini. Itu yang akhirnya mungkin secara otak ya, itu crash di situ, crash banget di situ. Kolaps aku, keluar dari ruangan ibadahnya sekolah Alkitab Tawangmangu. Kolaps aku, jatuh di tanah, jatuh di rumput. Katanya temenku yang nemuin aku pertama kali pingsan itu, aku jatuh, kalau aku geser dikit mungkin mukaku udah nggak bagus, tapi untung di rumput waktu itu. Jadi betul, nah aku terus spesifik tanya sama temennya, betul nggak? Jatuhku tuh gimana? Jatuhmu tuh mukamu tuh di tanah gitu. Aku, wih, serius, Pak? Serius ya, Son? Serius? Aku yang ngangkat kamu ini dengan jeripayahnya dia. Aku 100 something lah kilogram waktu itu berat badanku, sehingga aku gak iso diangkat. Aku nggak tahu, aku betul-betul lupa cerita itu. Terus aku akhirnya katanya waktu aku sadar dan aku tidak ditaruh di rumah sakit, karena kan kalau kalian tahu, kalian lihat di Tawangmangu itu kota kecil yang cuma satu jalan raya itu aja. Oh, Ketika kamu keluar itu, ya wes, kamu akan ketemu sama kota kecil lainnya. bukan Tawangmangu lagi. Iya, Karangpandan gitu. Oh, Sehingga cuma satu itu toh. Nah, di kota sekecil itu yang buka saat itu klinik bidan. wah, Dibawa aku ke klinik bidan. terus. Haleluya, aku sampai dikasih oksigen katanya. Terus aku bangun. Ada temanku lain, ketika aku tanya, aku sadar ada masaku pingsan ini, aku tanya ke temanku yang lain, betul loh aku bilang, iya, bahkan kamu nafasmu tuh bengek. Bengeng itu apa? Bengek. Oke. Oh iya, pas waktu aku nggak sadarkan diri, iya. Makanya dikasih oksigen. Oksigen sudah ada, kelihatannya asupan udara ke otakku tuh nggak ada. Kelihatannya, aku nggak tahu itu, sampai sekarang aku juga jadi misteri. Bangun, tahu apa yang aku minta? Katanya teman-temanku juga nih, apa yang aku minta? Aku minta soto. Karena di sana, percaya nggak percaya, di sekolah Alkitab cuma makannya tuh tahu tempe tidak berubah, ya itu tidak berubah, ya ikut tahu tempe aja. Ada babi kecapnya, ada babinya tapi lari, tinggal kecapnya. Tinggal nasi sama kecap sambal, ikut tok. Iku pernah. Jadi ketika minta soto itu kayak, wah, ini saatnya, mungkin aku nggak tahu waktu itu, ini saatnya aku minta nih ya, minta apa ya? Soto. Wah, kampret maksudnya. Gitu, Babe. Lanjut bisa. Loh iya, terus pertanyaanku. Kenapa kamu memilih sekolah itu? Karena itu tadi, karena aku merasa 5 tahun. 5 tahun aku berdasar, kalau memang aku sanggup menyelesaikan tanpa aku harus keluar dari pelayanan itu, aku akan ke sekolah Alkitab. Oke, sekolah Alkitab ya, dimana notabene biasanya kalau sekolah Alkitab otomatis dia akan lebih fokus ke jadi pendeta, evangelis. Betul. Kalau waduh, ini nggak enak nih ujung-ujungnya nih. Loh, aku tanya. Oh iya, oke. Soalnya aku nggak jadi yang kamu sebutkan tadi tuh. Lah itu justru aku mau tanya, kenapa kok nggak melanjutkan fokus ke jadi pendeta atau evangelis atau mungkin gembala, tapi lebih fokus ke pelayan musiknya? Karena mungkin motivasiku masuk sekolah Alkitab pun itu bukan untuk jadi pendeta. Aku hanya ingin mengenal lebih dekat tentang pribadinya Tuhan. Oke. Itu satu, mungkin ya. Ini aku juga belum pernah berpikir jawaban untuk pertanyaan ini. Yang kedua adalah sekolah Alkitab yang tempatku itu tidak ada kata kamu jadi pendeta ya, harus, enggak pernah. Jadi yang mereka munculkan adalah bagaimana kamu bisa survive di dunia ini tapi berbekal Alkitab. Paham nggak? Jadi dia itu lebih ke arah pembentukan karakter. Oh, oke. Di sana itu betul-betul dibentuk karakter. Percaya nggak percaya, Be? Bahkan untuk kami update status Facebook aja, kami
diatur. Dan itu bukan jelek ya, itu bukan jelek. Karena kita harus tahu bahwa mana yang bisa jadi konsumsi publik, mana yang enggak. Oh ya. Iku yang waktu dulu aku amat sangat apaan sih? Ini Facebookku nih. Aku mau menuangkan. Tapi ketika aku belajar dibentuk di situ, aku menyadari kalau rupanya enggak semuanya harus dikeluarkan di situ. Belajar banyak aku. Sangat banyak aku belajar di situ. Karena gini, hal sepele, di sana itu tempat yang kalau kapan lah kita ke sana yuk. Karena kamu akan rasa sendiri ketika kamu datang ke tempat itu. Tempat itu berbeda banget Dari tempat yang lain. Dari yang lain, bukan tempat yang lain. Istilahnya nuansanya tuh betul-betul beda, Waktu aku 4 tahun di sana, rasanya bosan banget. Tapi ketika aku pergi keluar dari sana wisuda, terus balik lagi ke situ, aku rasakan tetap atmosfer yang sama, yang mana orang lain nggak pernah rasakan. Kayak gini ya, cara kamu berpakaian aja mereka atur. Di waktu koko kuliah di situ ya. Mereka atur. Bukan untuk nggak boleh ya ngapa, bukan, tapi diberi pengertian untuk tunggu, kamu harus tahu bahwa kamu hidup itu tidak untuk asal-asalan. Lebih spesifik, mereka bilang hidupmu nih bukan asal-asalan dengan kamu update status. Ketika kamu marah sama istrimu, kamu bisa nggak bisa. Awalnya aku merasa ya wes lah, ini kan akunku. Tapi ketika aku pahami, oh iya ya, istriku ini bukan untuk semua orang. Begitu betul. Juga masalah kehidupanku, nggak untuk semua orang. Bukan konsumsi publik. Betul. Oke. Banyak orang ngomong untuk semua orang, iya. Tapi yang baik dong, yang buruk jangan. Yang baik dong, karena kita nggak tahu orang lain. Aku ketemu sama orang yang baik, mungkin dia lihat statusku. Oke. Tapi kalau sama orang jelek, yang istilahnya berburuk perilakunya, dia bisa komen apa aja loh di situ. Siap gak kita? Itu yang dirasakan loh sekarang. Siap gak kita untuk menerima komen yang gak sejalan dengan kita yang kita mau? Bisa aja gak sejalan. Makanya aku mikir, oh ya gitu ya, bisa kayak gitu ya. Aku ya itu sih stres, Koko pernah sharing ke aku, cerita ke aku, Koko pernah kerja di sekolah musik Ahmad Dhani. Iya, Ahmad Dhani School of Rock. Itu tahun kapan itu? Berapa lama? 2012 sampai 2015, 3 tahun. 3 tahun di sana. 3 sebagai tahun. Guru? Pengajar. Pengajar apa? Maksudnya apa? Instruktur. Jadi aku ya piano, terus dulu piano pop sama dulu mau vokal tapi nggak jadi karena memang waktu aku udah mau berkecimpung di satu bagian lagi. Jadi waktu dulu itu ceritanya aku masuk di Ahmad Dhani School of Rock itu karena aku kenal sama satu orang ini di satu tempat pelayanan yang sama. Terus beliau ini sudah ngajar lebih dulu di Ahmad Dhani School of Rock, Sidoarjo tapi ya, yang Sidoarjo. Lalu dia ngomong, mau nggak kamu ngajar? Aku bilang, waktu itu fresh banget, aku itu keluar dari sebuah gereja. Aku sempat pernah pelayanan 3 bulan, habis itu keluar, gak kuat. Aku mikir ini bukan rasanya aku nih berada di belakang meja istilahnya. Soalnya aku harus mengurusi administrasi dan lain sebagainya. Nah itu salahku sih. Terus akhirnya aku keluar, lalu aku nggak tahu mau kemana, hingga akhirnya satu pelayanan sama orang ini. Lalu orang ini merekomendasikan aku di School of Rock, Ahmad Dhani School of Rock, Aksor, Sidoarjo. Akhirnya masuk di tes, akhirnya masuk sampai dari 2012 itu hingga
2015. 15. Oh, kenapa nggak dilanjut sampai sekarang, Bu? Apa memang kontrak sampai 3 tahun toh itu? Enggak, waktu itu aku ingin nah gini Pak, jadi aku itu belajar dari pengalamanku. Kita tuh nggak pernah bisa melihat ke depan, future, masa depan itu berdasarkan masa lalu, nggak bisa. Oh tapi kan banyak orang yang ngomong, oh tapi kan kalau misalkan kita kerja, itu kan yang dibutuhkan yang berpengalaman. Iya, kerja itu kan bukan besok, tapi sekarang ini kan. Jadi yang dibutuhkan pengalaman yang sudah pernah dia rasa di dalam. Tapi kalau pengalaman ini diterapkan ke masa depan, banyak orang yang menerapkan ke masa depan, sehingga ya begitu aja berulang. Misal, wah kumbien dulu ketemu sama orang yang kayak begini, kalau aku temenan lagi sama dia, ojo sih wis nanti iso-iso kayak dulu. Kan itu berarti kan masa lalu berada di masa sekarang. Nanti dan takutnya bisa jadi masa depan. Aku mempelajari bahwa aku tuh nggak bisa masa laluku tuh terus di situ. Sehingga Tuhan, waktu aku lihat-lihat dulu, pengalamanku adalah kalau aku keluar dari pekerjaan ini, terus aku makan apa? Waktu itu aku udah nikah sama istriku. Anakku udah umur berapa lupa, masih belum setahun. Makan apa? Gimana? Tapi Tuhan kayaknya memberikan sebuah kesempatan gitu. Ketika aku keluar dari Adsor itu, aku berada di sebuah pekerjaan music production waktu itu bersama orang yang rekrut aku tuh namanya Reki. Nah inilah orang yang mengajarkan aku untuk music production. Iya, dia ngajarin aku gimana caranya untuk nge-record ibadah atau record di studio, atau banyak pengalaman yang sama dia. 2015 dia keluar Dari situ. 2016 ya, 2016 dia keluar dari situ. Jadi aku menggantikan posisinya untuk menjadi operating recording di situ, mengoperasikan semua bentuk music productionnya di situ. Lalu 2015 sehingga gini, aku maksudnya adalah kita itu nggak akan pernah berinovasi kalau kita terus melihat masa lalu, nggak pernah merefleksikan masa depan itu dengan apa yang kita harapkan. Contohnya nih, aku tuh dulu sangat concern dengan ini, kalau aku gak ada penghasilan maka ya korek gitu. Karena waktu dulu aku gak ada penghasilan, ya aku gak makan 3 hari pernah. Jadi yang membuat aku berpikir mau keluar dari zona nyaman itu adalah ketika ada siapa namanya, aku kok lupa, Tony Robbins kalau nggak salah, Tony Robbins kalau nggak salah ya, aku lupa. Tony Robbins itu motivator dunia, bilang gini, bahwa kalau kamu melakukan hal itu aja dan kamu mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda, maka kamu nggak akan pernah mendapatkan itu. Jadi gimana caranya? Rupanya masa lalu itu, menurutku ini apa ya, anggapanku, ini bisa saja salah, aku kan bisa saja salah. Tapi masa lalu itu tidak bisa jadi acuan untuk masa depan. Masa lalu itu cuma hanya memahami apa yang jadi kehendaknya Tuhan sama kita. Tak ulang ya, masa lalu itu nggak bisa untuk jadi acuan ke depan. Tapi masa lalu tuh bisa kita tuh bisa mengetahui apa yang kehendaknya Tuhan, yang Tuhan inginkan. Itu tuh dari masa lalu. Aku baru sadar sekarang bahwa aku tuh digiring sama Tuhan untuk bisa jadi music production. Aku memproduksi musik. Kenapa? Dari musiklah aku tahu sekolah Alkitab. Dari musiklah aku tahu bagaimana aku masuk di sekolah Alkitab yang baik. Dari musiklah aku tahu bertemu dengan orang-orang yang banyak. Jadi aku menghubungkan, oh jangan-jangan ini nih. Aku sempat berpikir waktu di sekolah Alkitab, aku mikir gini, nah apa sih harus susah-susah banget mikirin musik? Aku baru sadar sekarang bahwa kalau kita nggak mikirin susahnya musik, ya kita nggak akan dapat hasil yang excellent.
Coba orang yang selalu membandingkan antara ya wis lah, ngapain sih susah-susah? Padahal dulu di Betani Ponorogo, kamu nggak bisa. Oke, yang ini aja yang gampang. Tapi tapi sekarang berbeda. Iya, kalau memang betul-betul orangnya nggak bisa, maka kita pakai jalan yang termudah. Tapi kalau kita masih bisa mengusahakan, kenapa enggak? Ya. Dulu aku nggak suka pelayanan pakai metronom. Oke. Aku tanya sama Tuhan, Tuhan kok aku harus dapat pengalaman ini? Main dengan metronom, ngapain? Aku nggak suka. Aku baru tahu, aku menghubung-hubungkan masa lalu. Oh, Tuhan tuh mempersiapkan aku untuk jadi Randy yang sekarang. Yaitu apa? Oh, aku harus belajar music production. Kalau aku aja metronom nggak becus, ya pasti music productionku juga out-outan. Lalu seiringnya jalan, oh Tuhan tuh menambahi lagi gitu. Jadi kita nggak bisa melihat masa depan dengan anggapan kita yang masa lalu. Biarlah masa depan tuh kita pikirkan sendiri. Lebih baik itu, ini nggak rohani ya, Bek. Aman nggak? Tapi gini, masa depan tuh nggak bisa kita pikirkan, sudah pasti nggak bisa. Tapi kita bisa doakan. Jadi ketika doamu untuk masa depan, sebenarnya kamu menabung hari ini untuk masa depanmu jadi lebih baik seperti apa yang kamu kehendaki. Iku yang tak pikir, karena titik iki aku merasa apakah ini kehendak yang tak inginkan jadi Randy yang sekarang. Kalau aku pikir iya. Kalau dipikir dulu enggak dulu, tapi sekarang tak pikir oh iya ya, kehendakku banget. Bayangkan aku tuh dulu punya pacar 4 tahun aku sama dia, mantanku sekarang. Terus aku ketemu sama istriku ini. Tidak boleh ditiru teman-teman, tapi istriku ini adalah hasil selingkuhanku. Jadi dia itu selingkuhanku karena aku masih pacaran sama ini orang lain. Setelah nikah dan setelah aku baru bisa menghubung-hubungkan semua titik-titik yang terputus itu. Oh, aku ingat bahwa aku pernah ngomong, Tuhan, aku pengen punya pacar atau sokben. Waduh, sokben ini apa ya? Besok aku suatu hari nanti aku punya istri, aku pengen dia orang Chinese. Tapi sing iso diajak susah. Lalu aku baru tahu itu cuma kelakar ketika aku di gereja lagi di Betani Ponorogo itu, lagi nyapu, lagi bersihin untuk mau ada ibadah youth waktu itu. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena kalau kalian tahu bahwa waktu dulu sosial budayanya Ponorogo dulu, mereka tuh yang Chinese, yang keturunan Tionghoa itu merajai toko. Sedangkan kami yang nggak punya toko tuh dianggap manusia kedua lah. Oke. Sehingga aku waktu SD dibully habis aku. Aku punya keinginan, aku pengen punya orang Chinese. Pengen tuh. Jadi sebenarnya aku sama istriku ini hasil doaku yang dulu loh, terus kejadian. Gitu. Sekalipun dari perselingkuhan ya. Iya. Kita tidak pernah tahu jalan yang mana yang Oke. Aman. Ya itu, ya nakalku ya, Ya. Itu juga nggak bisa dibenarkan. Ya itu juga salah. Hanya kok dia mau selingkuh sama aku? itu masalahnya. Kenapa kok dia mau selingkuh sama aku? Tapi nggak apa-apa, ini membuahkan hasil. Bagus banget. Itu saya senang. Salah, membuahkan anak. Oh iya, membuahkan anak. Iya, membuahkan anak, betul. Lalu gini, Saya, ini kamu aman, oke. Enggak aman. Jadi ceritanya, ketika aku ini menghubungkan masa laluku untuk aku jadikan acuan di masa depanku, maka yang terjadi apa? Ya masa lalu itu akan ada di masa depan. Contoh, aku hidup gini aja susah nih karena dulu aku susah. Ya wis, kedepannya apa? Pasti susah. Beda kalau kamu gini, oke, itu gak bisa jadi acuan lagi karena aku berusaha berdoa sama Tuhan untuk masa depanku. Iku yang tak pelajari di sekolah Alkitab Tawangmangu ini,
yang mana semua orang selalu di atas panggung itu selalu ngomong tentang beriman sama Tuhan. Alami Tuhanmu, karena Tuhanmu lah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oh ya wes, waktu itu alah, bayangkan yang ngomong waktu itu adalah foundernya sekolah Alkitab. Dia pada masa itu ngomong begitu, tapi padahal dia sedang mengalami proyek 1 triliun kalau nggak salah di Balai Karangan. Masalah berat loh, orang yang sorry to say ya, tidak punya pekerjaan tetap. Iya kan, hamba Tuhan mau dapat uang dari mana 1 triliun? 1 triliun teman, 1 triliun. Tapi apa yang dia bilang ketika dia berkhotbah, dia bilang ini, alami Tuhan, saya sudah pernah alami. Waktu itu aku ya, alami Tuhan, ya. Tapi sekarang aku rasa, oh ya betul ya. Aku lihat loh, yang selalu diomong di tahun aku masih belajar waktu itu, sekarang terjadi loh. Kalau aku flashback, aku lihat di masa-masa itu dia nggak pernah ngomong saya melobi ke orang ini, gitu. Nggak ada. Dia hanya bilang beriman sama Tuhan. Nah masalahnya, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya? Orang ini, beliau ini tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Aku juga nggak menutup kemungkinan Tuhan tahu kehendak hidupmu, kehendak hidupnya orang yang lagi lihat video ini. Secara nggak kebetulan dia lihat video ini, aku tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau kamu selalu membayangkan masa depan adalah apa yang terjadi di masa lalu, maka itu akan berulang. Mau berubah masa depanmu? Doa. Aku pernah ngomong ini, doa, terus dia gini, hamba Tuhan. Ngerti gak? Hamba Tuhan yang diurapi. Loh, mau ngomong apa? Aku sampai sekarang kita syuting ini rumah kontrakan, kok bisa bayar? Aku yang nggak tahu dari mana uangnya. Tiba-tiba Tuhan bisa datengin aja gitu. Iku yang membuat aku, iya ya. Apa yang beliau yang mendapatkan proyek 1 triliun itu bilang alami Tuhan, ya sekarang tak alami. Bahwa Tuhanku tuh adalah Tuhan yang hidup, yang nggak akan pernah meninggalkan aku. Betul itu. Ngono sih. Ini terlalu rohani ya, mohon maaf ini ya. Tapi ini apapun kepercayaan Anda, kalau Anda percaya sama Tuhan, nggak ada ruginya kok. Mantap, tidak ada ruginya. Masalahnya, percaya itu tidak gampang teman. Menaruh hidupmu kepada orang yang tak kasat mata itu nggak gampang. Betul. Mulailah sekarang belajar untuk percaya pada orang yang tak kasat mata itu. Aku nggak pernah bisa dapetin apa yang aku dapatkan sekarang, karena aku selalu mengandalkan kekuatanku. Iki terlalu muluk bahasanya, iya. Tapi kalau kamu berada di masa Randy yang sekarang, kamu akan ngerti bahwa sepeda motor yang aku dapatkan ini uangnya setiap bulan bayar cicilannya gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi nggak pernah telat nyicil. Masih pandemi. Ini bukan masalahnya aku mendewakan aku, tapi Tuhan yang nggak kasat mata itu ada loh, hidup loh. Layaknya listrik nggak kelihatan, tapi ketika kamu pegangan kesetrum, sama gitu. Sip. Ya, Aku langsung cus. Mantap loh, Ko Randy niku. Iya, terima kasih untuk. Oh, belum ya? Belum. Oke, lanjut Ko. Oke. Ko, ada nggak sih jatuh bangun ketika jadi seorang musisi untuk seorang Randy Abraham? Pernah jatuh bangun itu sering deh, karena bukan gini. Kalau ini nyambung ini. Kalau kita doa sama Tuhan untuk masa depan yang cerah, kalau memang betul itu akan dikabulkan di masa depanmu, kok kamu bisanya nggak punya uang? Kalau memang top tier loh doa kita ke depan ini, di depan ini mendoakan yang di depan ini, tapi kok di saat ini kamu masih bisa nggak dapat uang, itu piye? Sama kan, kayak jatuh bangun kok tetap ada di dalam hidupmu. Kenapa?
Karena kalau tidak ada jatuh bangun dalam hidup kita, kita mau ngomong apa aja nggak akan didengerin orang. Bedakan antara orang yang sudah kaya dari lahir, ngomong saya punya 30 pabrik di seluruh dunia. Oh iya, soge. Lek aku punya 30 pabrik di dunia. Ya apa caranya? Aku ngerti loh, dia tahu gak mangan. Karena ketaatan tuh levelnya bukan diukur dari bagaimana kita mematuhi, tapi ketaatan itu diukur dari cara bagaimana kita berkorban. Mantap jiwa. Oke, bisa diulang. Ketaatan itu levelnya tuh tidak diukur dari mana kita mematuhi sebuah aturan, tapi ketaatan itu muncul diukur dari sebagai besarnya kita, besar atau enggak kecilnya kita berkorban. Itu namanya ketaatan. Gak akan pernah ada bangsa Israel kalau Abraham, ini malah jadi Alkitab ya. Aman kok. Gak apa-apa ya. Aman. Jadi gak pernah akan ada KFC kalau Colonel Sanders di waktu ditolak pertama kali langsung dia pergi. Iya kan? Iya, betul. Kita harus mengukur dia ditolak berapa kali. Berarti dia taat, dia tekun untuk dia tahu kedepannya ini aku akan jadi orang kok. Doaku nggak akan jadi nyata kalau kamu sendiri tidak percaya sama doamu. Oh iya tapi, mosok sih? Sorry, iya Taren. Kon lo sik kere bos. Iya, aku tahu aku kere. Tapi ke depan ini aku nggak akan kere kok. Loh, apa yang kamu kerjakan? Musik productionmu lo mandek. Iya, mandek. Aku mengerti itu, tapi aku ngerti kok depan ini nggak. Iku caranya percaya, taat, untuk kita ngerti berkorban sama semua orang ngomong kamu itu loh belum bisa jadi apa-apa, nggak apa-apa. Makanya kita hidup di dunia ini, kok kita ya, aku terlalu menggurui ya. Aku nih hidup tuh selalu terbiasa dengan pengalihan. Maksudnya? Gini, bangun pagi aku selalu pegang HP lebih dulu. Aku nggak pernah bangun pagi, aku ngumpul sama keluargaku. Aku enggak, pegang HP, lihat, bangun tidur, pegang HP. Yang ada di HP adalah sosial media, yang mana itu sangat amat mengganggu. Kita tuh terbiasa dengan pengalihan. Kita nggak pernah bisa fokus karena kita dari awal hidup sudah terbiasa dengan pengalihan. Ketika kita tekun belajar, tiba-tiba enak ilek nonton, enak ini. Kalau misalkan gini loh, makanya kenapa aku suka dengan kata disiplin itu nggak mengekang, disiplin itu membebaskan. Kenapa? Karena kalau aku dulu disiplin main piano, belajar piano, gak ogah-ogahan. Aku pernah guruku datang ke rumah aku naik ke genteng, aku ngomong ke pembantu, gak ada, nggak ada. Pernah itu. Coba aku disiplin waktu itu. Sekarang aku, aduh, Andi Rianto paling kalah wes. Paling nggak? Paling ya. Ketika dia main ini, aku ngini main. Tak kulik banget gitu loh. Ngerti gak? Jadi aku ngerti bahwa mendisiplinkan diri itu besoknya akan membebaskan. Sama halnya ketika kita belajar, fokus, gak ke distract, gak membiasakan diri kita untuk teralihkan sesuatu, maka lama-lama kita akan jadi orang yang tekun. Nah, aku baru tahu sekarang, 2 tahun terakhir aku baru tahu, oh gitu ya. Maka aku mulai habitku aku rubah. Ketika bangun pagi, aku gak HP dulu. Aku ke anakku, aku mengucap syukur dulu. Aku membangun vibe, membangun suasana positif dulu untuk memulai hari. Karena ketika kamu bangun tidur, kamu menang, maka sampai akhir hari itu kamu akan menang. Tapi ketika kamu bangun tidur kamu sudah marah, maka satu hari itu akan marah. Tahu nggak kamu bahwa maaf ya terdistract saya. Tahu nggak bahwa pikiran kita tuh seperti monyet. Yang mana kalau kita lagi doa ataupun kita lagi fokus, tiba-tiba dia tuh bisa beralih kemana-kemana. Kan kayak monyet nih. Lompat-lompat. Tugas kita adalah suruh monyet itu balik lagi ke sini. Terdistract, balik lagi sini.
Iki aku wis bayar iki, sik aku kudu ngerjakno iki. Nah itu harus dilatih. Orang yang aku dapatkan adalah ketika negatif masuk, ayolah masa kamu nggak pernah sih dirasain orang? Pernah. Terus orang itu pikiran itu masuk, kon dirasani kon mbek wong iki. Terus kamu jadi ngeladeni pikiran itu, maka kamu akan kalah sepanjang hari. Yang menang adalah pikiran itu. Nggak boleh, kita harus menang, Be. Ketika pikiran itu masuk, langsung sik. Apa sih? Kamu anggap bahwa aku nggak berdil, aku nggak setuju dengan pikiran itu, maka aku tidak akan memikirkannya sedikit pun. Tak omong sesuatu ya, Be, tapi ini semoga tidak menjadi salah tangkap. Waktu dulu dosaku adalah dosa seks, yang mana aku seneng banget lihat bokep. Tapi sekarang aku dapat efek negatifnya. Efek negatif dari bokep. Waduh, ini bagus nih. Judulnya adalah kamu nggak akan pernah lihat wanita semurni kamu lihat orangnya, enggak. Kamu pasti akan berpikiran yang lain, yang nggak perlu aku sebutkan kan. Pokoknya berpikir yang lain. Hingga akhirnya aku memutuskan aku nggak mau lagi melihat itu. Jadi bagaimana caranya adalah pikiranku itu aku nggak akan ke situ, tak ilangin lagi. Aku pernah dikasih sama Tuhan jalan, dibuka kesempatan sama Tuhan untuk ketemu sama orang yang dulunya dia itu apa sih Randy, musik produksinya sucks lah. Iki ngomong kasar boleh gak? Aman. Apa? Jancui lah. Gak usah ngeliatin dia ini. Tapi waktu dia telepon aku terus dia deal project sama aku sampai ngomong kedua kalinya. Iya taje, deal taje. Iya deal Ren, iki lho mari ngene. Wis ngene, kamu tetep angkat telepon, aku tak transfer sih. Ini kan WA, telepon WA. Tak angkat sih. Kamu tetep ngomong sih. Aku wis transfer. Sampai saking nggak percayanya sama dia. Terus tak kerjain dong projectnya dia nih, tak kerjain. Ketika aku kerjain tuh muncul nih, biyen kon ngomong aku ki elek music production. Langsung sadar aku langsung tak hapus. Aku konsentrasi sih sama ini. Nggak boleh kita terlalu bubukkan sama yang kayak gini. Aku konsentrasi sih. Mau excellent ya fokus, nggak mau excellent ya nggak usah fokus. Ketika aku menghadapi aku jadi enteng biasa itu. Banyak orang ngomong apa, aku selalu bilang aku nggak punya masalah sama dia karena aku memutuskan nggak ada masalah aku sama dia. Aku bahkan setiap pagi nggak akan pikirin dia kok. Siapa dia? Aku lebih baik pikirin anakku 1, 2, istriku. Kok makan apa ya? Tak tanyain mereka, mau makan apa hari ini? Mau pizza pi? Kurang ono duit. Sing liyane sik. Ngono lho, maksudnya jangan gitu ngono. Kan ojo terlalu mimpi kon. Iki sik kenyataan. Jadi sing liyane ya wis tempe ae. Oke, sip ngono. Jadi aku selalu itu aja lebih penting kan. Membangun gimana caranya aku ini. Jadi seringkali sosial media aku log out. Aku log out, nggak ada notifikasi di dalamnya, nggak ada. Aku kerja dengan enak, santai. Tapi ada masa di satu hari ini aku bikin jurnal. Jurnal adalah jurnal aja pagi gitu. Aku mau ngapain ya dari sini ini. Nah, ada aku selipkan untuk lihat HP. Mungkin informasi apa? Nggak mesti sosial media kan? Bisa aja ke website kompas.com, liputan 6, detik.com. Itu kan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang kita perlu tahu gitu. Itu kan soalnya perwakilannya koran di zaman dulu. Pakai itu aja gitu Be. Oke. Terlalu banyak ya aku ngomong ya. Aman nggak masalah, aku aman. Selama proses untuk jadi Koko yang sekarang, perjuangan apa yang benar-benar paling berat atau proses hidupnya Koko yang paling buat Koko itu, wah ini proses hidup paling berat? Menurutku yang paling berat adalah aku harus bisa melawan diriku sendiri.
karena egoku tuh sangat lebih gede daripada logikaku. Sehingga ada orang yang melecehkan aku pun, aku merasa, ini nggak boleh, Be. Aku merasa dilecehkan. Pahamilah kalau aku tuh belajar dari tahu nggak Mahatma Gandhi? Aku baca beberapa tahu. hari ini. Jadi ada rutinitasku pagi baca buku, baca buku sambil siapkan teh. Nah, aku gini, Be. Sorry, pertanyaanmu kan tentang proses yang paling berat. Aku tuh pengen pinter, tapi nggak mau belajar, ya apa, Be? Oke. Itu egoku kan. Wah, aku pengen pinter daripada semua orang, misalkan. Tapi aku nggak mau belajar, ya nggak bisa. Aku harus kalahkan egoku. Aku harus ada orang yang nanya ke aku sampai tunggu dulu. Itu adalah nanya gini, Kak Ren, gimana ya caranya bisa kayak Kak Randy, fingernya tuh bisa speed kayak gitu? Ya nggak ada kiat-kiat khusus, ya latihan, nggak ada yang lain. Latihan yang tak maksud ya latihan egomu juga harus ditundukkan. Karena ketika belajar ngene tok, lu jangan belajar hal-hal yang sederhana itu, nanti efeknya akan terasa ketika kamu main beneran. Kak fingering apa? Sama halnya seperti kalau kamu mau mengerti tentang pacarmu, kamu kan akan selalu pasanganmu, kamu kan akan selalu tanya gimana apa ini. Nggak bisa kan kamu, aku nggak usah nanya, dia yang harus ngasih tahu aku, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu loh. Jadi harus bisa dibelajar. Makanya sama halnya, kalau mau sukses fingeringnya gimana, ya aku belajar fingering sampai sekarang namanya Hammond. Hammond itu kalau kamu lihat pelajaran dasar, tapi aku tahu dari aku mau belajar selalu pemanasan fingering kan pemanasan, no? Akhirnya aku nggak sadar bahwa aku bisa ya cepet tanganku nih. Orang lain melihat, aku enggak, karena aku hanya memfokuskan kepada satu repetition. Jadi aku tuh mikir gini, kebanyakan orang nggak mau melakukan hal yang sama hanya karena merasa bahwa ini nggak ada faedahnya. Saya tunggu, kenapa kok begitu? Karena memang kalau memang tujuannya hanya untuk mengisi waktu luang, nggak bisa. Kamu tak kasih tahu, Be, aku bikin konten YouTube juga. Tolong dilihat, subscribe ya Randy Abraham, tolong ya. Nanti ada di link description. Ya. Siap. Bikin kerjaan channelnya wong. Jadi kalau kamu lihat, aku tuh tidak banyak orang ngomong gini. Yang aku sampai gak habis pikir komen DM, kan kamu gendut kok di YouTube. Itu menurutku fair, dia ngomong pribadi. Komen itu DM kan pribadi dong. Ada yang komen ngomong gini, tolong dong perutnya dikondisikan. Apa salahnya sama orang gendut? Lawang kamu lu nggak kasih makan, kamu kok ngomong gitu? Ini aku nggak bermaksud untuk bales ngomong, nggak. Aku cuma mau kasih edukasi bahwa gendut tuh bukan berarti penyakitan, teman. Gendut tuh karena memang dia dulunya kurus, terus pengen makan banyak. Apa salahnya? Setelah itu dia baru akan kurus kok. Kalau bagiku ya, ini nggak akan selamanya aku juga gendut terus gini. Toh kamu juga nggak tahu kalau aku ini juga hidupku, aku selalu pakai plant based, makan yang tidak ada dagingnya. Selalu, mereka nggak pernah tahu. Betul. Terus dengan plant based aku gendut, salah? Ya enggak. Paham nggak? Orang terkadang jadi banyak yang ngomong negatif kayak gitu. Terus aduh subscribe dulu nggak naik. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di YouTubeku aku nggak ngejar AdSense sekarang. Tapi pahami, ketika aku bikin satu konten di YouTubeku tentang backing track atau sequencer, feedbacknya banyak. Memang di YouTube tidak ada AdSense karena subscriber saya masih 200. Mohon di subscribe tapi. Nah,
Tapi dampaknya adalah orang-orang yang ngerti edukasiku, mereka langsung mau dateng, mau nelpon, ayo kita harus punya project yang lebih lagi nih, aku suka dengan ini. Nah, itu menurutku adalah sebuah yang apa ya, karena hal yang baru aku lakukan. Banyak orang ngomong, aku ki gak kreatif, karena kamu gak pernah mau melakukan hal yang lain, selalu hal yang sama. Coba hal yang lain kamu lakukan, kamu akan temukan hal-hal yang lain. Kan kadang orang sudah berada di zona nyaman. Enggak, zona nyaman tuh sama lah menurutku dengan ego. Karena pengennya ya gini lah, nggak mau ngelawan. Ketika dia nggak bisa ngelawan egonya, waktu kamu diludahi, ya nggak secara lahiriah diludahi, maksudku dilecehkan, rasanya itu pengen, oh kamu belum tahu aku ya gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh loh kita terlalu banyak makan ego, memberikan makan kepada ego, karena ego itu makin gede nanti akan jadi hal yang negatif kepada kehidupanmu. Aku banyak belajar dari situ. Jadi up and downku itu adalah ketika aku harus bisa menekan egoku, rasa gengsiku, gengsi ketika aku harus DE kan sering biyen ngilokno aku. Sekarang aku cuma mikirin duit ngono ae wis. Untuk keluargaku tolong dibantu nggak ngono ae. Karena keluargaku butuh makan nih 3 orang di belakangku. Jadi aku gak peduli lagi, aku nggak ada pemikiran lagi yang mengizinkan aku untuk tak izinkan masuk ke kepalaku untuk menjadi efek negatif. Gak mau aku gitu sih. Oke. Ya. Menurut Koko, hidup sukses menurut Randy Abraham itu seperti apa? Atau mungkin aku sudah sukses kalau menurut Koko? Gini ya, itu aku masih nyari sekarang ya, karena berubah seiringnya jalan. Oke. Kenapa? Karena aku sudah nggak mikirkan lagi masa lalu. Balik lagi yang tadi ya. Masa lalu. Karena aku udah ada pencapaian di sini. Gini, waktu dulu aku merasa, ngapain sih orang sudah kaya, kok masih stres. Oh, aku sekarang tidak kaya, belum kaya. Tapi aku jadi memahami bahwa mereka tuh bisa berubah loh kata suksesnya. Karena kamu dapat per bulan 5 juta, kata sukses menurutmu yang di 5 juta akan beda ketika kamu dapat per bulan 30 juta. Ya, betul. Betul kan? Betul. Sepaling tidaknya kalau kamu mau jawabanku sekarang adalah kata sukses yang paling utama adalah aku bebas finansial, itu aja dulu. Untuk saat ini ya. Ya, bebas tanggung jawab finansial. Itu aja dulu. Nah, untuk bisa menuju ke sana, gini, iki rodok radikal ya, tapi aku mohon kamu jangan salah paham. Oke. Ini banyak orang yang salah paham. Orang kalau mau tahu tentang visinya, itu kan hasil akhir ya. Kayak kamu, Koko tuh sukses ya apa? Hasil akhirnya ya bebas finansial. Terus caranya ya apa? Aku nggak mau tahu. Aku berdoa sama Tuhan. Titik tumpunya di situ. Hasil akhirnya itu. Mau tahu jalannya? Ya Tuhan yang ngerti. Aku gak mau tahu. Nah ini aku terlalu radikal mungkin ya. Banyak orang akan ngomong gak semuanya. Nanti komen gak semuanya orang tuh diciptakan untuk kaya. Tapi kalau kamu dikasih kesempatan mau kaya, masa gak mau? Nah aku mau. Gitu loh. Jadi banyak orang merasa wah ini teologi kemakmuran apa? Enggak, aku nggak punya pikiran ke sana. Aku hanya memikirkan hasil akhirnya aja gitu. Jadi ketika orang ngomong bebas finansial dan aku pengen sudah pensiun di umur 40, yang mana itu 8 tahun lagi. Kalau kita lihat titik sekarang ya nggak mungkin untuk bisa 8 tahun lagi. Tapi ketika aku mau melihat masa laluku di titik-titik tertentu, aku ditolong Tuhan, Masa sih aku berdoa sekarang Tuhan nggak mau tolong di 8 tahun ke depan?
Iya kan? Jadi aku jangan salah sangka ya, Be. Aku bukan orang yang aku hanya ingin bahwa semuanya tuh mendapatkan kebahagiaan. Kan bukankah Tuhan tuh berkata bahwa terjadilah kehendakmu seperti apa? Ngaduh, ini salah nih, sesat ini gua. Surga apa? Buatlah surga, ya gitu ya. Buatlah surga seperti ada di bumi ini loh. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Tuh. Jadi di bumi kan, doanya kan di bumi, ketok bodoh aku ya. Gak apa-apa, aku suka kok kelihatan bodoh. Jadi di bumi seperti di surga, berarti kan kebahagiaannya tuh nggak pas waktu di surga tok. Di bumi pun juga. Betul. Nah, kenapa harus kita nggak apa-apa? Aku miskin di dunia tapi kaya di surga. Aku nggak menghina ya teman-teman. Mungkin kalau ada di antara kalian yang punya cara seperti itu, way of your life, cara hidupmu mau yang kayak gitu, monggo. Tapi saya nggak mau. Saya mau melihat Randy ke umur 40 itu, aku sudah bisa bersama kalian melakukan hal yang nggak perlu aku pikirkan lagi, anakku makan apa, istriku makan apa, aku harus bayar semua bulanan kebutuhan yang aku akan mungkin datang ke YouTube-nya IP lagi, kita cerita tentang lain hal gitu sih. Ini apa pandangan yang berbeda, karena dari kemarin aku tanya kayak gitu ke guys-guys lain, tidak ada jawaban yang seperti ini. Iya, memang karena saya gila, lebih tepatnya. Oke, kau tadi juga kau bilang bahwa Tuhan sudah buat sesuatu di tiap titik-titik kehidupan Koko. Kalau aku tadi sempat bahas apakah titik terendah Koko itu juga salah satunya waktu Koko merasakan mama Koko nggak ada, ya kan? Bukan, bukan itu. Waktu kapan titik terendahnya Randy Abraham? Wah, kok berat. Saya. Gini, aku punya secara spesifik egoku tuh aku nggak bisa lawan, tapi aku kasih makan. Aku nggak bisa sebut sekarang karena masalahnya masih belum selesai. Oke. Aku kasih makan egoku sehingga mengakibatkanku, aku, anakku dan istriku kesusahan untuk cari bahkan tempat tidur untuk kami bisa tidur waktu itu. Sehingga aku aku belajar kena tamparan Tuhan lebih dalam, bahwa Tuhan tuh wes cukup, ini kekuatanmu loh. Apa yang kamu pikirkan dalam dari yang sana sampai ke titik ini aku masih biarkan. Tapi mau nggak kamu berjalan sekarang sama aku? Karena kamu udah nol lagi. Mau nggak? Kalau mau, ayo. Nggak apa-apa. Kamu akan dapetin juga hal-hal yang lain. Yang sakit. Ikut titik terendahku yang mana aku harus ngomong, Tuhan, aku bertobat. Itu sakit, Beb. Aku nangis sampai istriku sendiri ngomong, ya apa nanti kita makan ya, Beb. Terus sampai anakku tidur waktu itu nggak ada kasur, Beb. Masih bukan yang kayak gini. Jadi dia tuh kayak tiker yang kayak ada di tiker yang anyaman deh. Iya. Tapi kan masa aku ngomong ya, tiker apa gitu yang anyaman gitu. Tidur situ, terus dia bangun, dia ngerasa nggak nyaman, dia teriak, Mi, pulang, ayo. Sampai situ ya aku langsung ngerasa, oke, Tuhan, aku bertobat. Aku udah sangat besar banget memberikan makan kepada egoku. Aku sombong waktu itu. Sesombong itu sehingga aku sampai lupa Tuhan. Jadi kalau kamu ngomong titik terendahku itu adalah ketika aku lupa sama Tuhanku. Kamu nggak akan sadar, kamu kaget pasti ngerti bahwa aku ngomong tentang Tuhan sebegini banyaknya, yang mana aku selalu misuh kalau setiap hari. Ya kan, aku orang yang nggak luput dari dosa. Aku ketika dicubit pun ya ngamuk, karena ini daging bukan plastik. Jadi
Aku rasa aku juga punya emosi, tapi kamu juga kaget kan ketika aku ngomong persepsiku tentang Tuhan. Sehingga aku di titik itu, aku sadar bahwa wah gak boleh ya Randy yang sok jual mahal. Sehingga ketika pelayanan pun dapat PK kecil, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena aku nggak hidup dari setiap apa yang manusia berikan, tapi setiap apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupku. Jadi aku bisa menang atau enggak tergantung dari aku mau percaya enggak sama apa yang dikatakan sama Tuhan. Tuhan tuh punya kata yang manis banget dalam hidupku, yaitu adalah ketika kamu minta maka kamu mendapatkan. Wah, aku sering kali membaca ayat itu, tapi waktu sendirian ketika kata itu di titik terendah aku betul-betul minta Tuhan, iki sesek Tuhan, sesek banget ini. Anakku sampai nggak nyaman untuk tidur. Kami tidur sampai kecoa datang. Ngerti sendiri istriku kalau lihat kecoa kayak gimana kan? Iya. Wah, semburan semua. Itu yang sampai terjadi. Jadi titiknya nggak enak. Dan dari situ aku merasa mungkin kalau Tuhan membiarkan aku dengan egoku tinggi, maka yang terjadi adalah ya aku pasti selingkuh dengan wanita lain. Kalau Tuhan membiarkan aku dengan egoku tinggi, pasti aku juga tidak akan pernah berada di titik ini, ngerti cara musik yang lebih baik daripada sebelumnya. Semuanya itu rupanya saling berkaitan, nggak jalan sendiri. Berkaitan tuh ya pengetahuan itu aku kira ya pengetahuan dengan gaya hidup ya berbeda. Ini ada pembatasnya. Enggak, rupanya ketika kita attitude-nya baik, maka kita tuh ditambah-tambahkannya juga banyak, Kalau kita meresponnya saja salah, maka konsekuensinya juga sangat besar di semua. Iku yang membuat aku jadi merasa sakno rek anakku, istriku. Kalian sampai merasakan di sini bukan karena kalian, aku terlalu ego tinggi sehingga aku sampai jatuh terjerembab banget. Bukan karena Tuhan, itu karena kehendakku. Aku kan memberi makan. Banyak orang ngomong kalau kamu dalam kesusahan mungkin Tuhan mengizinkan. Enggak. Mohon maaf, Tuhan nggak pernah mengizinkan anaknya sampai kesusahan. Hanya karena anaknya nggak mau tahu apa yang maunya Tuhan, sehingga dia terjerembab sendiri. Ngono sih, ya. Kenapa mesti lihat dia ngono ya? Ya, makasih. Gitu. Oke, kok kaget aku. Iya. Iya. Waduh, hari ini aku pun pribadi juga banyak belajar, guys. Iya. Disuntik-suntik ini otaknya, diberikan nasihat. Oke, kok jelas kok. Mungkin kok punya pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mereka kayak tadi Koko bilang berdoa. Siapa tahu memang masa depan itu sudah ada di doa itu. Ya. Terus Koko bilang belajar percaya dengan sesuatu hal yang kalian belum lihat, tapi kamu percaya aja bakal dapat. Karena Tuhan pasti kasih. Terus mungkin teman-teman di luar sana yang belajar untuk menahan egonya, yang kayak tadi Koko ngomong bahwa proses terberat adalah melawan ego. Pesan-pesan Koko mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang. Mungkin sekarang aku kalau ngomong pesen-pesen sih lebih ke arah gini, teman-teman, bahwa kalau kalian punya passion atau cita-cita, sebenarnya jangan pernah mematikannya, karena itu akan hidup di kehidupan selanjutnya. Itu akan hidup di saat kamu dewasa dengan berbentuk sebuah penyesalan. Sering nggak kamu lihat om-om ini susu iku loh, mbiyen susu itu 1 SD mbek arek iku. Pernah nggak lihat? Iya. Pernah 1 SD mbak arek itu. Oh iya, itu artis loh. Nah iya. Pertanyaannya, Susuk kemana? Kok dia jadi artis, lu enggak gitu? Iya kan? Iya, betul. Sama, jangan, atau dia sering kali bilang begini, Susuk tuh pernah, aku punya om dari papaku, jadi adiknya papaku itu ngomong gini, om tuh dulu atlet volley. Lah kok sekarang
jadi Gojek loh, nggak ada salahnya jadi Gojek. Tapi kenapa kamu malah membentuk sebuah penyesalan di kemudian hari? Jangan-jangan kamu nggak bisa mewujudkan cita-citamu atau passionmu. Mati. Oh alah, jangan-jangan nggak bisa menentukan passionmu waktu itu sehingga berbentuknya jadi penyesalan ketika kamu tua. Jangan. Aku sedang berusaha hari ini, dan itu yang sedang aku puji Tuhan ya, punya istri yang juga survive, melihat visiku ke depan itu jelas bahwa aku bisa menjadi seseorang. Mungkin kalian akan muluk banget sih lu ngomong, nggak apa-apa, itu haknya kalian. Tapi kalau dalam posisiku adalah aku cuma mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa kalau kalian punya ide, jangan nunggu besok-besok. Kalau bisa sekarang diwujudkan. Mulai dari melangkah step by step. Misalkan kita punya ide di kepala ini, lalu kenyataannya enggak, maka kita perlu kesabaran untuk bisa dari kenyataan ini sama dengan apa yang di otak kita. Gitu. Oke, mantap. Aku tadi sampai nggak bisa berkata-kata karena aku juga ikut belajar. Iya, gitu bener loh. ya. Sama, Be. Aku juga belajar. Kemarin-kemarin pun juga belajar gitu. Tapi hari ini benar-benar luar biasa sharing-sharingnya teman-teman. Bela kalian yang lagi menonton di rumah, dimanapun kalian menonton iTalk episode kali ini, kalian bisa belajar seperti aku juga belajar dari Ko Randy. Iya. Ko terima kasih Iya, udah dibantu, iya, sudah menyempatkan waktu. Betul. Dan menerima kami di rumah ini lagi. Iya. Setelah sekian lama kami nggak kesini. Ya. Kalau kalian mau saya ngobrol lagi bisa komen di bawah. Siap, oke. Mungkin Promosi. jangan lupa juga ya kalian subscribe YouTube-nya di mana? Randy Abraham. RHENDY Abraham. Oke, IG-nya juga di Randy Abraham. Bodoh aja. Facebook-nya juga. Randy Abraham. Oke, kecuali nomor HP WA bisa nanti tanya langsung DM atau lainnya sebagainya. Iya, oke. Oke teman-teman, terima kasih buat malam ini sudah mengikuti kita, sharing kita bahwa hari ini kita dikuatkan, dimana kita harus berdoa, percaya, tekun melawan ego betul-betul, dan ketika kalian punya sesuatu keinginan, impian apapun itu jangan ditunda, tapi wujudkan hari ini juga. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Ko, thank you. Yuk.